Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selini Wulandari dengan NIM C1C1191013. Di sini saya akan memenuhi tugas saya pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Nah, adapun artikel yang akan saya pilih yaitu artikel yang berjudul pentingnya proses evaluasi dalam pembelajaran di sekolah dasar. Nah, artikel ini ditulis oleh Miftahul Diana dan terbitkannya itu pada tahun 2021. Adapun judul artikel yang saya pilih yaitu pentingnya proses evaluasi dalam pembelajaran di sekolah dasar. Nah, artikel ini membahas tentang pentingnya proses evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah suatu kegiatan yang paling penting dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran. Nah, dalam artikel ini menggunakan metode penelitian studi pustaka. Studi pustaka adalah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Dan studi pustaka ini juga dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun informasi yang relevan terkait topik atau masalah yang merupakan objek pembahasan. Dan teknik pengumpulan data yaitu dengan mengkaji buku-buku, artikel maupun sumber lain yang memiliki kaitan dengan topik pembahasan, yaitu pembahasan evaluasi pembelajaran. Adapun hasil penelitian dan pembahasan dalam artikel ini, yang pertama, evaluasi pembelajaran adalah suatu proses sistematis untuk menilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Yang kedua adalah kegiatan evaluasi ini berkaitan dengan mengukur dan juga menilai. Berikutnya, teknik evaluasi pembelajaran adalah prosedur atau cara yang dapat dilakukan oleh pendidik untuk melakukan proses evaluasi. Nah, dalam pelaksanaan evaluasi itu terdapat beberapa prinsip yang dijadikan landasan agar proses dan hasilnya itu bisa maksimal, yaitu prinsip yang pertama adalah kontinuitas, yang berarti evaluasi ini harus dilakukan secara kontinu dan terus-menerus selama proses pembelajaran, karena pembelajaran juga merupakan kegiatan yang kontinu. Kemudian prinsip yang kedua yaitu komprehensif. Nah, dalam melakukan evaluasi itu hendaknya guru menilai segala aspek yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah adil dan objektif. Artinya dalam proses evaluasi semua peserta didik itu harus diperlakukan secara adil tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah praktis. Nah, praktis di sini berarti alat evaluasi yang digunakan itu mudah dijangkau oleh guru maupun orang lain. Dan yang berikutnya adalah kooperatif. Nah, kooperatif ini dimaksudkan guru atau pendidik itu hendaknya bekerja sama dengan semua pihak dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah valid dan reliable. Nah, untuk menghasilkan evaluasi yang sesuai dengan fakta, maka hendaknya alat evaluasi yang digunakan itu harus bersifat valid dan juga reliable. Berikutnya adalah teknik dalam melakukan evaluasi. Nah, dalam artikel ini membahas ada 3 teknik evaluasi yang digunakan. Yang pertama adalah teknik wawancara. Nah, kegiatan wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi atau jawaban dari responden atau peserta didik. Kemudian teknik yang kedua adalah observasi, di mana observasi ini adalah kegiatan mengamati atau mencatat secara sistematis. Kemudian yang terakhir menggunakan teknik kuesioner atau angket. Nah, angket ini berupa daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden atau peserta didik yang sesuai dengan keadaannya. Nah, itulah tadi inti pembahasan dari artikel atau jurnal pentingnya proses evaluasi dalam pembelajaran di sekolah dasar. Dan adapun kesimpulannya yaitu kegiatan evaluasi adalah hal penting dalam proses pembelajaran. Maka dari itu hendaklah pendidik itu mengetahui makna, tujuan, manfaat, dan cara untuk melakukan evaluasi. Karena evaluasi ini bukan hanya berperan bagi peserta didik saja, tetapi berperan juga bagi pendidik, sekolah, dan juga masyarakat.